Halo semuanya, apa kabar? Welcome back again on my YouTube channel Nita Lily. So teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba menceritakan tentang serial killer dari Amerika yang berasal dari sebuah kota di Alaska yang bernama Anchorage, di mana korban-korban ini dihabisi secara brutal dengan cara dilepaskan ke hutan dan diburu layaknya hewan liar. Dan sang pelaku ini dikenal dengan istilah The Butcher Baker. Gimana cerita lengkapnya? Oke, kita langsung simak aja kisahnya berikut ini. Pada tanggal 13 Juni 1983, polisi mendapatkan laporan ada seorang wanita yang menjadi korban penculikan, penyekapan, dan pelecehan oleh seorang pria. Namun wanita ini berhasil kabur dari penculik tersebut dengan ditolong oleh seseorang dan mengantarkannya ke sebuah motel. Pada saat polisi datang ke motel tersebut untuk menemui pelapor atau wanita tersebut, wanita yang akhirnya diketahui bernama Cindy Paulson berusia 17 tahun, berada dalam keadaan tangan yang terborgol dan hanya memakai kemeja dan underwear saja. Cindy dalam keadaan shock dan dia bercerita apa yang dia alami. Cindy ini adalah seorang wanita malam yang menjajakan dirinya pada malam tersebut. Kemudian datanglah seorang pria yang menawarkannya memberi 200 US dollar untuk melayani laki-laki tersebut. Kemudian Cindy masuk ke dalam mobil pria itu dan pria itu langsung menodongkan senjatanya dan membawa Cindy ke rumah pria tersebut. Di rumah itu Cindy melihat ada pajangan kepala hewan hasil buruan pria tersebut. Dan pria itu menceritakan dengan bangga hasil buruannya. Kemudian Cindy dibawa ke ruang bawah tanah, di mana Cindy ini disekap, dilecehkan, dan disiksa. Bahkan lehernya pun diikat dengan rantai layaknya binatang. Keesokan harinya Cindy dibawa oleh pria tersebut ke sebuah bandara yang bernama Merrillfield. Dan pria itu mengatakan bahwa dia akan membawa Cindy ke sebuah cabin atau ke sebuah pondok di sebuah hutan di Alaska dengan menggunakan pesawat kecil. Ketika pria tersebut sedang mempersiapkan pesawatnya, Cindy yang dalam keadaan terikat dan ditutup matanya ini berusaha melarikan diri. Dan akhirnya Cindy berhasil membuka pintu mobil dan berlari sekencang mungkin ke jalanan terdekat di area tersebut. Pada saat Cindy berlari, Cindy melihat ada sebuah truk yang lewat dan Cindy memutuskan untuk menghentikan truk tersebut. Dan sang supir ini kaget melihat keadaan Cindy yang sangat berantakan dan hanya mengenakan kemeja serta underwear dan hanya menggunakan kaos kaki di tengah dinginnya cuaca pada hari itu. Cindy ini sengaja melepaskan sepatunya di dalam mobil karena dia ingin meninggalkan barang bukti di mobil tersebut. Dan ini ada alasannya nanti, kenapa dia meninggalkan sepatu. Nanti aku ceritakan di tengah-tengah ya. Sebetulnya si sang penculik ini juga berusaha mengejar Cindy pada saat itu. Namun gagal, karena Cindy berhasil kabur menggunakan truk sang penolong tadi. Cindy kemudian meminta sang supir truk ini untuk mengantarkannya ke sebuah motel. Dan di motel Cindy memesan sebuah kamar dan menghubungi kekasihnya. Setelah sang supir truk ini mengantarkan Cindy ke motel, supir truk ini kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan seperti yang aku ceritakan tadi di awal, akhirnya polisi datang ke motel tersebut dan menemukan Cindy dalam keadaan syok. Polisi melepaskan borgol Cindy dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang apa yang dia alami. Di kantor polisi ini, Cindy menceritakan secara detail apa yang dia alami dan juga menjelaskan ciri-ciri dari pria tersebut. Dan salah satu ciri-ciri yang Cindy jelaskan kepada polisi bahwa pria tersebut ini adalah seorang pria yang bicaranya tuh gagap. Cindy juga mengatakan bahwa pria tersebut itu mengancamnya bahwa apabila Cindy melaporkannya ke polisi, maka semua ceritanya itu akan dibantah. Dan pria tersebut mengatakan bahwa dia memiliki alibi yang sangat kuat sehingga polisi akan sangat percaya sama pria tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tuh punya teman-teman yang akan selalu siap sedia menolongnya dan membela pria tersebut. Kenapa dia mengatakan itu? Karena sang pria ini yakin bahwa polisi tidak akan percaya pada seorang wanita pekerja malam. Sehingga sang pria yakin bahwa dia akan lepas dari jeratan hukum jika Cindy melaporkannya.
Nah, karena itulah Cindy berusaha meninggalkan jejak atau bukti sepatu di mobil sang penculik tadi. Kalian masih ingat kan ya, bahwa Cindy melepaskan sepatunya di mobil sang penculik. Karena pada saat itu memang para wanita pekerja malam ini tidak dipercaya oleh kepolisian. Apa yang mereka katakan itu kebanyakan memang dianggapnya berbohong seperti itu. Makanya Cindy meninggalkan sepatu di mobil tersebut. Dari ciri-ciri pria yang tadi Cindy jelaskan, akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan menemukan kecocokan pelaku dengan pria yang memang ada track record kriminal seperti yang Cindy jelaskan tadi. Pria yang dicurigai tersebut bernama Robert Hansen. Polisi akhirnya menginterogasi dan meminta keterangan dari Robert. Robert ini membenarkan tidak menyangka bahwa memang malam sebelumnya itu dia memang bertransaksi dengan Cindy. Namun seperti yang Robert tadi pernah ceritakan pada Cindy bahwa dia itu akan membantah. Dan betul aja guys, di depan polisi itu Robert membantah semua tuduhan Cindy. Dan Robert menjelaskan bahwa kenapa hal itu terjadi. Dan Robert beralibi bahwa Cindy ini sebetulnya berusaha memfitnahnya. Dikarenakan menurut Robert, Cindy ini tidak menerima karena Robert tidak memberikan uang sesuai dengan keinginan Cindy. Polisi pun tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan Robert. Polisi akhirnya mendatangi rumah Robert. Di situ polisi melihat betul apa yang dikatakan Cindy ya, seperti ada kepala hewan hasil buruan Robert dipajang di rumahnya. Kemudian ada bawah tanah atau basement yang dikatakan Cindy di mana dia disekap di basement dan lain sebagainya. Jadi keterangan apa yang dilihat Cindy itu memang sesuai dengan ceritanya. Namun polisi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Bahkan polisi pun tidak dapat menemukan senjata yang dikatakan Cindy bahwa dia tuh ditodong oleh pistolnya Robert gitu ya. Tapi senjata tersebut tidak berhasil ditemukan atau tidak ada. Polisi tidak menemukan pistol tersebut. Dan teman-teman dari Robert pun bersaksi bahwa di jam yang disebutkan Cindy tersebut, Robert itu ada bersama mereka. Begitu kesaksian teman-temannya. Jadi percis apa yang seperti dikatakan Robert pada Cindy bahwa dia mempunyai teman-temannya yang akan sangat membela Robert. Cindy pun diminta untuk dites poligraf atau lie detector. Namun Cindy menolak hal itu. Kenapa? Karena Cindy tahu bahwa memang pada zaman tersebut polisi ini tidak mempercayai seorang pekerja malam. Makanya Cindy nggak mau kalau dia harus dites poligraf atau lie detector. Apalagi di Anchorage ini Robert termasuk orang yang sangat dihormati, seorang pebisnis sukses, mapan, juga memiliki istri dan anak gitu. Jadi kelihatannya kehidupannya itu sangat normal. Maka dari itu polisi tidak begitu mempercayai cerita Cindy. Dan juga pada masa itu seorang pekerja malam itu dianggap sebagai kalangan bawah dan dianggap sangat rendah gitu, sehingga semua orang bahkan polisi pun kadang tidak mempercayai pengakuan atau kesaksian seorang pekerja malam. Sehingga kasus ini menguap begitu saja karena tidak ditemukannya cukup bukti untuk menjerat Robert. Dan Robert pun akhirnya bebas. Oke, sekarang kita akan bahas latar belakang siapa itu Robert Hansen. Bernama lengkap Robert Christian Hansen. Dia lahir di Esterville, Iowa pada tanggal 15 Februari 1939 dari pasangan Christian dan Edna Hansen. Orang tua dari Robert ini adalah seorang imigran dari Denmark. Robert muda ini adalah merupakan seorang yang pendiam dan penyendiri. Robert ini tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya ini merupakan sosok yang sangat keras dan dominan. Dan pada masa mudanya, masa-masa di sekolah, Hansen ini sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Dikarenakan Robert Hansen ini memiliki jerawat yang sangat parah dan juga jerawatnya ini bekasnya itu mengakibatkan mukanya itu bopeng, bicaranya juga gagap dan juga kidal. Sehingga akibat keadaan ini mengakibatkan Robert Hansen ini hilang kepercayaan dirinya dan menyebabkan tidak ada satupun wanita yang menyukainya. Jadi kemungkinan hal inilah yang membuat dia itu betul-betul benci sama wanita dan punya keinginan untuk membalaskan dendamnya, mungkin ya seperti itu, sehingga dia berbuat kekerasan di kemudian hari. Akibat dari bullying tersebut,
membuat Robert ini benci dengan kata sekolah. Ayah Robert ini merupakan seorang pengusaha bakery. Ayah Robert Hansen ini memproduksi sendiri roti-rotinya dan juga menjualnya di toko roti miliknya. Nah, Robert Hansen ini sering dipaksa oleh ayahnya untuk membantunya bekerja di toko roti tersebut. Bahkan ayahnya ini memaksa Robert untuk bekerja dari pukul 2 malam sampai pagi, meskipun Robert pada hari itu harus bersekolah. Jadi malamnya di jam 2 malam itu dia bekerja di toko roti ayahnya, dan pagi-paginya dia harus pergi bekerja. Bayangkan, dia dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja meskipun pagi-paginya dia harus berangkat ke sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada tahun 1957, Robert yang berusia 18 tahun pada saat itu memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah 1 tahun bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, Robert ini diberhentikan dari angkatannya. Tapi tidak dijelaskan kenapa Robert ini berhenti atau diberhentikan. Kemudian Robert lanjut menjadi seorang asisten instruktur latihan di Pocahontas, Iowa. Dan juga pada tahun yang sama, Robert menikah dengan seorang wanita muda yang tidak disebutkan namanya. Dikarenakan masa lalunya yang selalu merasa tersingkirkan, ada rasa keinginan untuk membalaskan rasa kemarahan dari Robert ini terhadap orang-orang, terutama perempuan ya. Sehingga itulah yang menjadi pemicu Robert untuk berbuat kejahatan. Dia pun didiagnosis menderita bipolar dan mengharuskannya mengkonsumsi obat-obatan. Namun sepertinya dia tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan tersebut. Kejahatan pertama yang dilakukan Robert adalah menghasut karyawan toko roti di toko roti ayahnya tersebut untuk membakar garasi bus sekolah. Sebenarnya entah apa tujuannya gitu ya. Namun setelah diselidiki dan diinterogasi, karyawan ayahnya tersebut mengaku bahwa dia disuruh oleh Robert. Dan akhirnya Robert ini pun ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Namun Robert hanya menghabiskan masa hukumannya itu hanya 20 bulan karena dia berkelakuan baik. Ketika Robert dalam penjara, istrinya pun menceraikan Robert. Dan setelah keluar dari penjara, Robert ini luntang-lantung gak jelas. Dan setelah keluar dari penjara tersebut, Robert ini sempat melakukan beberapa kali pencurian dan kembali lagi masuk ke penjara. Kemudian di tahun 1963, Robert ini menikah kembali dengan seorang wanita, dan dari situlah dia memutuskan untuk pindah ke Anchorage, Alaska. Dan Robert di sana memiliki 2 orang anak, dan karena ilmu yang dia dapatkan pada saat dia bekerja di toko roti ayahnya, pada akhirnya dia juga membuka usaha toko roti di Anchorage, karena memang itulah keahliannya. Dan usaha toko rotinya ini maju dan sukses, sehingga dia itu banyak dikenal di kota Anchorage dan sangat disegani. Robert ini juga senang dengan berburu, dan dia ini sangat berprestasi di dunia perburuan seperti itu, dan dia ini mendapatkan banyak sekali penghargaan atas hobi berburunya tersebut. Robert juga mendapatkan lisensi pilot, dan juga dia membeli sebuah pesawat kecil untuk berburu hewan liar di belantara hutan Alaska. Nah, pesawat inilah sarana yang menjadi alat untuk mengangkut korban-korbannya di kemudian hari. Di tahun 1972, Robert Hansen ini juga melakukan tindakan kriminal lagi, yaitu penculikan dan percobaan pemerkosaan seorang ibu rumah tangga. Dan juga dia memperkosa seorang pekerja malam juga. Dan di tahun 1977 dia juga kembali masuk penjara dikarenakan dia mencuri gergaji mesin. Pada tahun 1981, para pekerja konstruksi di sebuah jalan yang bernama Eklutna Road, mereka menemukan jasad yang sudah hancur dan mereka melaporkannya pada kepolisian. Namun polisi tidak berhasil mengidentifikasikan jasad tersebut, sehingga mereka menjulukinya dengan sebutan Eklutna Annie, karena ditemukannya di jalan Eklutna. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 1982, 2 orang polisi yang juga sedang berburu di hutan belantara Alaska secara tidak sengaja menemukan 2 mayat yang sudah terpotong-potong dan terkoyak. Jasadnya ini sudah tidak utuh lagi dan kemungkinan juga sudah dimakan oleh hewan liar atau hewan buas di daerah area tersebut, sehingga potongan tubuhnya itu ada di beberapa tempat.
Polisi akhirnya melakukan penyelidikan karena memang ada banyak laporan orang-orang yang hilang. Dan kebanyakan orang-orang yang hilang tersebut adalah wanita pekerja malam dan juga dancer atau penari erotis. Dan di tahun yang sama juga ditemukan sebuah jasad yang berhasil diidentifikasi oleh polisi bernama Joanna Messina yang ditemukan di tambang kerikil dekat Seward. Pada tahun 1982 ditemukan kembali sisa-sisa jasad yang berhasil diidentifikasi bernama Sherry Morrow berusia 23 tahun yang ditemukan di sebuah kuburan yang dangkal dekat dengan Sungai Kenneck. Mayat-mayat yang berhasil ditemukan di hutan belantara ini rata-rata ditemukan dalam kuburan yang dikubur dengan dangkal. Detektif yang bernama Glenn Flotte menjadi bagian dari tim penyelidikan ini. Dan dia memperkirakan bahwa pembunuhnya ini adalah satu orang yang sama. Karena cara untuk menghabisi korban-korbannya ini, kondisinya ini hampir semuanya sama. Jadi mereka rata-rata diborgol, matanya tertutup, dan kemudian ditemukan peluru karena mereka ini seperti diburu atau ditembak dengan jenis peluru yang sama. Glenn Flotte ini akhirnya menghubungi FBI yang bernama Roy Hazelwood dan juga dibantu oleh seorang profiler yang bernama John Douglas. Bagi kalian yang belum tahu apa itu profiler, profiler ini adalah seorang penyidik yang mampu mengidentifikasikan atau menggambarkan ciri-ciri pelaku berdasarkan bagaimana cara dia menghabisi korban-korbannya. Berdasarkan hasil penyelidikannya, Douglas menggambarkan bahwa pelaku ini memiliki ciri-ciri seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, pernah ditolak atau dikecewakan wanita, ada masalah dengan cara bicaranya, dan juga berniat untuk mengumpulkan souvenir dari para korbannya ini sebagai sebuah kenang-kenangan. Dan dari hasil analisa profiler ini, Glenn Flotte ini mencoba untuk menyelidiki beberapa tersangka yang potensial dan cocok dengan ciri-ciri tersebut. Dan dari ciri-ciri tersebut ini sangat cocok sekali dengan seorang Robert Hansen, yang mana dia tuh memang memiliki track record seperti itu. Seperti diceritakan di sebelumnya, dia tuh memiliki track record penculikan, pelecehan sebelumnya gitu ya. Makanya polisi mencocokkan bahwa sepertinya memang Robert Hansen inilah yang sesuai, tapi polisi membutuhkan bukti untuk bisa menangkapnya. Dan seperti yang aku ceritakan tadi di awal, jadi pada masa sekolah itu dia banyak tidak disukai oleh wanita, sehingga timbul rasa kecewanya pada wanita yang menjadikannya ini tidak percaya diri. Kemudian dia juga gagap dan juga dia pintar berburu ya, karena memang dia tuh berprestasi dalam dunia berburu hewan. Dan juga Robert ini memiliki pesawat yang mana pesawat ini digunakan untuk mengangkut para korbannya ke hutan belantara Alaska. Akhirnya polisi pun mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah rumah Robert Hansen dan juga pesawat milik Robert. Dan pada tanggal 27 Oktober 1983, penyidik akhirnya berhasil menemukan perhiasan yang sama persis dengan korban-korbannya, sesuai dengan gambaran dari profiler yang tadi dijelaskan ya, bahwa pelaku ini memang sengaja ingin mengoleksi barang-barang milik korban. Dan senjata yang digunakan oleh korbannya juga berhasil ditemukan di loteng. Dan peluru yang ada di senjata tersebut sama persis dengan peluru-peluru yang bersarang di tubuh para korbannya. Selain itu polisi juga menemukan sebuah peta, di mana di peta tersebut tuh ada tanda X. Dan ketika tanda X itu diselidiki dengan penemuan jasad-jasad yang polisi temukan, ternyata itu sama persis dengan tempat-tempat di mana korban ini dihabisi. Dan di situ ironisnya tuh ada sekitar 24 tanda X. Yang artinya polisi menyimpulkan bahwa korban-korbannya ini lebih dari jumlah korban yang ditemukan oleh kepolisian. Jadi korbannya itu kemungkinan sangat banyak. Awalnya Robert pun membantah semua tuduhan itu. Bahkan dengan percaya diri dia mengatakan bahwa teman-temannya ini siap bersaksi untuk membela dia, dan mengatakan bahwa di saat ada tuduhan-tuduhan tersebut, di waktu pada saat dituduhkan di mana Robert ini melakukan kejahatan, dia ini sedang bersama dengan teman-temannya. Namun teman-teman ini lambat laun menyadari ya bahwa tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat serius, sehingga teman-teman ini akhirnya berbalik melawan Robert dan mereka mengatakan pada polisi yang sebenarnya bahwa mereka ini disuruh oleh Robert untuk berbohong.
Akhirnya setelah semua bukti-bukti jelas tergambarkan, Robert Hansen ini akhirnya tidak bisa mengelak lagi tentang semua kelakuannya dia. Dan Robert pun mengaku bahwa dia pelaku dari semua penghabisan nyawa tersebut. Dan Robert mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatannya dari tahun 1971. Dengan berbagai modus, salah satunya mengaku sebagai seorang fotografer dan menawarkan para wanita tersebut dengan modus untuk difoto dan akan dijadikan model. Setelah berhasil memperdaya korban-korbannya, sebetulnya Robert ini juga tidak melakukan penghilangan nyawa pada korbannya, nggak semuanya dia habisi gitu. Tapi kalau ada korbannya ini yang memang menuruti keinginannya dia dan berjanji untuk tidak melaporkan, Robert memutuskan untuk melepaskan mereka semua gitu. Jadi memang ada korban-korbannya yang tidak berakhir tragis seperti korban-korban yang dihabisi di hutan belantara tersebut. Tetapi memang Robert ini mengancam kepada para korban yang berhasil dilepaskan untuk tidak melaporkan Robert. Beda halnya dengan para korban yang melawan. Mereka akan disekap, disiksa, dan dilecehkan, serta akan dilepas di hutan belantara dan dihabisi, layaknya hewan buruan. Robert Hansen ini mengakui sudah menghabisi korbannya sebanyak 17 orang. Namun polisi hanya berhasil membuktikan 4 kasus pembunuhan saja, dikarenakan sisanya ini tidak dapat dibuktikan oleh kepolisian. Meskipun polisi sebetulnya yakin ada lebih dari 20 korban dari Robert ini. Namun sayangnya yaitu tadi hanya bisa dibuktikan 4 korban saja yang dihabisi. Robert Hansen pun akhirnya dihukum penjara selama 461 tahun dan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara di tahun 2014 pada usia 75 tahun. Jadi kasus ini memang terungkap berkat kejadian Cindy Paulson. Dan Cindy Paulson ini termasuk korban yang sangat beruntung karena dia berhasil lari dan kabur dari Robert Hansen. Dan akhirnya menjadi saksi yang memberatkan Robert di pengadilan. Nah, itu dia teman-teman kisah serial killer dari Amerika yang bernama Robert Hansen atau yang dikenal dengan The Butcher Baker, yang dibully dan efek dari pembunuhan tersebut menjadikan dia tuh sangat dendam dengan wanita. Ya semoga kita tidak pernah membuli orang-orang karena kita tidak pernah tahu efek bullying terhadap seseorang. Jadi jangan sampai kita membuli seseorang dan menjadikannya itu seorang monster yang pada akhirnya membalaskan dendamnya di kemudian hari. Bahkan membalaskan dendamnya ini pada orang-orang yang tidak ada hubungannya atau tidak bersalah. Dan kasus ini juga menjadi inspirasi dan difilmkan juga di film yang berjudul The Frozen Ground. Kalian bisa lihat filmnya, ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada Cindy Paulson pada saat itu. So itu dia teman-teman cerita true crime kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.